Saya waktu kemarin itu saya nggak pakai duit loh Bang Akbar sama sekali untuk orang milih saya. 367.000 orang yang milih saya itu saya nggak ngasih uang di hari H, saya nggak kasih. Bawa kampanye Akbar ganti transport apa itu ada, tapi kemudian saya nggak ngasih hari H untuk milih. Banyak yang ke saya bahwa itu tidak lazim dilakukan. Saya bilang saya ini harus memulai dengan benar, karena saya harus menjalannya dengan benar. Saya mau mengajarkan kepada mereka, ketika mereka memilih pemimpin karena uang dan bukan karena hati nurani, maka mereka akan menghasilkan pemimpin yang mempertahankan hati nurani. Dan saya mau membuktikan. Gimana caranya supaya pejabat nggak jadi ekstrim? Apa kiat-kiatnya? Gimana Bu biar nggak jadi es krim? Bawahan saya ini adalah kan ASN. Saya menganggap ASN sebesar apapun visi misi saya, program saya, ASN ini nih motor penggeraknya. Jadi kalau ASN ini nggak bagus, visi misi saya ini nggak bisa ke deliver dengan baik. Jadi menjadi penjilat atau tidak sebenarnya bagaimana kita mengaturnya. Mungkin di masa lalu ada pejabat yang misalnya suka dipuji-puji. Kalau dipuji-puji sama ASN, ASN itu dipromosi. Tapi ketika dia udah coba 1 tahun muji saya, dia nggak dipromosi, kan berarti dia mempelajari, oh berarti ibu ini nggak suka dipuji. Mungkin saya selalu ngomong to the point, saya tidak perlu dipuji, saya tidak perlu dikasih tambahan ekonomi, saya sukanya output. Ketika kalian memberikan value tambahan bagi saya, kamu saya pakai, dan saya buktikan, saya tidak kenal dengan semua ASN, kan saya bukan asli sana, saya pun tidak punya satu keluarga pun yang ASN. Tapi kalau mereka datang bawa ide yang baik, saya kasih tugas, mereka selesai, saya promosi mereka dengan waktu yang sangat cepat. Ketika bikin acara luar biasa, kumpul-kumpul luar biasa. Ketika ditanya berapa yang sudah berhasil, itu tidak ada. Dalam pidatonya, Shirley Laos menyoroti sebuah realita pahit. Ia mengakui bahwa selama setahun bekerja, ia melihat antusiasisme yang luar biasa dari para ASN dalam membuat acara, berkumpul hingga turun ke lapangan. Semuanya terlihat sangat luar biasa secara visual. Namun, Shirley Laos melontarkan pertanyaan yang sangat reflektif. Datanya mana? Berapa yang sudah berhasil? Inilah yang kita sebut sebagai jebakan birokrasi seremonial. Jangan fokus kepada administrasi, fokus kepada menyelesaikan masalah. Jangan fokus terhadap kelengkapan dokumen, tetapi fokus dalam mengawal output. Salah satu poin terkuat dalam narasinya adalah ajakan untuk mengubah mindset. Shirley dengan tegas meminta ASN jangan hanya fokus pada administrasi dan kelengkapan dokumen, tetapi administrasi itu penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, ketika administrasi menjadi tujuan utama di atas pelayanan publik, disitulah kemajuan terhambat. Jadi tolong mindsetnya diubah. Dalam pemerintahan saya dan Pak Sarbin, saya tidak melihat siapa yang paling rajin, siapa yang paling sering muncul, yang paling sering kelihatan, siapa yang paling WhatsApp, siapa yang paling sering puji saya atau Pak Wagub, siapa yang paling sering datang ke rumah, itu tidak saya lihat. Menariknya, Shirley juga membongkar budaya cari muka atau ABS asal Bapak senang gitu. Ia secara terbuka menyatakan bahwa dalam kepemimpinannya bersama Pak Sarbin Sehe, dia tidak menilai siapa yang paling sering muncul, siapa yang paling sering WhatsApp, atau siapa yang paling sering memuji-muji di rumah. Ini adalah pesan yang kuat tentang meritokrasi. Shirley membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapa saja memiliki ide dan inovasi. Ia tidak butuh bawahan yang pandai menjilat, ia butuh rekan kerja yang punya solusi. Ia menekankan bahwa Maluku Utara tidak akan bisa maju jika terus menggunakan cara-cara lama yang terbukti tidak efektif. Kalau kita tidak bisa bikin program yang buat kehidupan mereka lebih baik dan lebih sejahtera, kan mereka nanya, itu mereka gubernur sama pemerintah tuh ngapain? Kan? Oke, ini udah luar biasa sekali. Ini benar-benar gak ada yang disensor sama sekali ya. Bu Shirley bicara apa adanya begitu ya. Karena memang secara real dan fakta ya saya kerja untuk rakyat dan juga masyarakat ya. Saya bilang 5 tahun ke depan tugas saya mengadministrasikan, memastikan APBD itu setiap rupiahnya dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Untuk itulah saya ada sebagai gubernur. Untuk itulah ASN ada. ASN itu dibayar 1,2 triliun gajinya. Itu udah dauh saya 100%, APBD 3,2, 1,2 triliun gaji ASN. Di luar belanja perjalanan dinas, BBM, dan lain-lain. Lah kalau kerjanya nggak buat rakyat lebih sejahtera, ngapain kalian ada?
Ini kan Bapak mau pemeriksaan kan? Diperiksa aja mereka yang tidak lengkap, Bapak tinggal kasih rekomendasi dan hukuman atau apapun dilanjutkan sesuai dengan aturan yang ada saja. Kalau kami nggak bisa hukum. Iya kan Bapak memberikan rekomendasi dan saya yang hukum. Untuk OPD yang bermasalah, Pak Prof, apakah saya boleh nonjokkan sementara mereka untuk mereka fokus menyelesaikan yang ada, mengganti yang baru untuk menjalankan yang current? Boleh. PPK punya ada daftarnya. Daftarnya ada, serahkan ke saya sekarang. Kan saya sudah bilang di awal meeting, saya nggak suka bilang barang berkali-kali, kesempatan sudah diberikan, tidak ada progres. Yang merasa punya dosa masing-masing mohon segera dikembalikan kepada kas negara. Jika tidak dikembalikan, saya tidak menzolimi, saya hanya memastikan uang rakyat dipakai dengan baik dan dikembalikan sebagaimana mestinya. Jalan-jalan ke Morotai, mampir ke Garuda untuk belanja. Habis dilantik jangan santai, sudah saatnya bekerja. Beli ikan di pasar otomasi, ditawar murah sama sibok. Kalau ada yang mau coba korupsi, siap-siap saya nonjok. Terima kasih Maluku Utara. Mari kita bagi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang Tuhan. Jadi coba direview dengan baik. Jangan gratis tapi tidak berkualitas. Karena ini mulainya bulan Mei, artinya diinfokan ke sekolah SMP itu bahwa anak-anak yang lulus SMP itu yang tidak mau melanjutkan ke SMA karena biaya, kasih tahu mereka untuk lanjut ke SMA karena nggak usah bayar. Dari data statistik itu ada sekitar 27% anak lulusan SMP itu tidak lanjut ke SMA di Maluku Utara karena biaya. Dipelajari di setiap sekolah tuh banyak sekali pungutan-pungutan yang tidak seharusnya. Jadi ketika ini gratis tidak boleh ada lagi pungutan. Kalau ada saya ganti kepala sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan ridhonya. Kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat pada sore hari ini, di tempat ini, bersama dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara untuk menyepakati rancangan APBD Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2026. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD serta ketua-ketua fraksi atas kerjasama, masukannya, dan semangat kemitraan yang konstruktif selama pembahasan berlangsung. APBD 2026 yang telah disepakati dengan komposisi sebagai berikut. Pendapatan belanja daerah 2,79 triliun. Tahun ini, tahun 2026 ada pengurangan sekitar hampir 800 miliar dari dana transfer pusat ke daerah, dan itu terjadi untuk seluruh daerah se-Indonesia. Tapi kemudian ada peningkatan PAD kurang lebih hampir 400 miliar berbanding dengan PAD Induk 2025. Dan belanja daerah 2,81 triliun sehingga mengakibatkan ada defisit kurang lebih 23 miliar yang kemudian akan ditutup nanti dari peningkatan PAD di tahun 2026. Pembiayaan neto 23 miliar menutup defisit sehingga silva menjadi 0. Fokus utama belanja 2026 diarahkan pada belanja wajib dan prioritas nasional atau mandatory spending, yaitu pendidikan di mana kewajibannya hanya 20%, tetapi dalam RAPBD 2026 kita, Maluku Utara, pendidikan 32,8%. Mengapa? Karena belanja pegawai, belanja BOSP itu di total tidak ada yang bisa dikurangi, sedangkan pendapatan APBD kita secara total APBD-nya hanya 2,7 triliun.
belanja pendidikan hampir 900 miliar, sehingga mengakibatkan persentasenya yang mandatori 20% naik menjadi 32,8%. Kemudian infrastruktur publik di RAPBD 2026 naik menjadi 32,8% atau nilainya kurang lebih hampir sekitar 900 miliar. Belanja pegawai 37,95%. Dan pelayanan dasar serta standar pelayanan minimum SPM total anggaran 59 miliar pada bidang pelayanan dasar. Dan kemudian kami juga memfokuskan anggaran untuk sinkronisasi dengan agenda nasional yaitu Astacita Presiden, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menggratiskan uang komisi melalui program BOSDA kepada seluruh sekolah menengah SMA, SMK, SLB se-Maluku Utara. Kami juga menyiapkan beasiswa untuk 1.000 anak setiap tahunnya kepada Universitas Akritas B di Maluku Utara. Kami juga mendukung ketahanan pangan sesuai dengan Astacita dari Pak Presiden Prabowo dengan membangun jalan akses dan penyediaan bibit serta alat pertanian. Dan selain dari itu, kami juga mendukung kegiatan MBG, kegiatan Koperasi Merah Putih, dan digitalisasi pendidikan, di mana Pak Presiden Prabowo telah dengan programnya yang sangat baik membagi smart TV kepada semua sekolah yang ada di Maluku Utara. Setiap sekolah mendapatkan satu. Kami menyediakan anggaran untuk internetnya, sehingga ketika smart TV tiba, ada internet, sehingga smart TV-nya bisa dimanfaatkan sebagaimana seharusnya. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari Pemprov Maluku Utara dan dari para OPD. Kita akan memperbaiki tata kelola pemerintahan lebih cepat lagi dalam bekerja, lebih efektif, lebih efisien, dan data lebih transparan ke depan. Namanya? Barangnya nama di sini. 1 bulan berapa omset? Ya sekitar 30-40. Kok dikit? Oh omsetnya? Iya. Ya kalau omsetnya itu kita di atas 100. Hitungan ABF-nya berapa rupiah per kilo? 400. Yang bulan kemarin, bulan tahun sebelumnya itu 500. Jadi sudah turun. Kenapa turun? Habis renov kok bukan naik malah turun? Harusnya naik Pak Kadis, kita habis renov. Saya mulai tahun ini kasih target ya. Nggak capai target saya ganti boleh nggak? Siap. Oke. Kan kita harus cari cuan Pak. Jual kemana? Iwip. Harga berapa jual ke Iwip? 2.500. Pak Kadis. Fosforis yang kecil itu cuman kapasitas 70. Itu pun rusak cuma 50. ABF-nya juga 1. Dia 1 tahun bisa 200 ton. Ini fosforisnya 100. 1 tahun cuma 50 ton. Udah efektif koperasi ini. Kedua, apa yang saya bilang itu yang kalian tulis kan, kalian tambah-tambah bubuk. Jangan maju. Kalau enggak lain kali saya nggak mau dibuka. Oh, sudah bongkar. Batanya mana? Cuman segitu batanya, mana cukup? Mana dari Perkim? Ada RAB-nya enggak? Desain nama RAB-nya. Ini desain rumahnya ibunya udah lihat? Sudah oke? 6 kali 4,5. Minimal kan 6 kali 5. Ibu ada berapa orang yang tinggal sini? Oh, jadi cuma 1 kamar. Tapi kan dia punya suami. Ya berarti harus 2 kamar dong. Lah bukannya yang di sini saya kemarin kasih 50 dan 25 yang rumah ini? 20 dan 25. Ada videonya, jadi dapat 75. Ini Bapak tidak menyelesaikan masalah, Bapak bikin masalah baru ini. Harusnya kan kalau seperti ini konsultasi dengan saya, khusus misalnya dengan Halsel. Kalau HPS-nya terlalu mahal, berarti untuk Halsel kita naikkan. Kan tugasnya menyelesaikan masalah, bukan bikin masalah baru. Ya kemarin kan saya kasih 50 untuk rumah, 25 untuk dapur. Mereka sudah setuju borong di 5 juta. Berarti ini belum deal. Kalian nggak bantu untuk deal juga? Bahan kan sudah harus dikoordinasi, sudah ada solusinya. Jangan bahan dibagi, rumah dibongkar, terus tukangnya belum deal, terus bagaimana?
Pokoknya biaya tukang itu 10%-nya. Ya udah sekarang dia kembali ke 75, biaya tukangnya 10%, 7,5, duduk dengan tukang, gambarnya, bahas semua deal, tanda tangan kontrak di atas meterai, sudah oke, baru bongkar. Itu SOP berlaku untuk semua rumah. Jangan kalian bongkar, tukang nggak ada, dia dari punya rumah walaupun cuman kayu, akhirnya dia nggak punya rumah, kalian mangkrakin. Kerja tuntas, bukan cuman foto lalu kirim ke saya. Ya, kawal. Nanti saya sosialisasi ada nomor pengaduan ya. Jadi selesai baru boleh pulang ya. Jangan bongkar orang rumah, seorang nggak bisa tinggal. Oke, pamit. Dadah. Dadah, Dek. Bye. Ada tips bagaimana kalau saya kan birokrasi baru ya Pak, maaf. Kalau kita di perusahaan kan pengajuannya itu sangat detail. Semuanya kekontrol, setiap rupiah yang kekontrol oleh keuangan. Kalau di sini juga birokrasi juga kayak gitu. Pakai SIPD-nya. Jadi dikunci di SIPD-nya. Iya. Sekarang kan saya mengunci transaksi dengan SK nih sekarang. Kemudian buka-buka sedikit dengan SK. Ke depan kalau sudah mengerti SIPD, kuncinya dari SIPD ya. Ibu kunci SIPD bisa. Kan terkait Inpres nomor 1 efisiensi. Kan kemarin kita diarahkan untuk DAU efisiensinya 160 miliar. Itu sudah kita efisiensikan. Nah, kemudian setelah saya buka-buka itu, ternyata di setiap dinas itu banyak sekali DAU-DAU yang sebenarnya program itu nggak jelas. Kayak peningkatan, penguatan, bla bla bla. Saya boleh bintangkan dan ganti dengan program lain di APBDP nanti. Iya. Kalau yang sudah pasti dikurangi itu kan untuk infrastruktur ya, yang dari pusat. Ya itu udah dinolkan. Udah nol. Kalau yang lain itu sekarang terserah Ibu nih di daerah. Ibu betul itu pernyataan di pidato Ibu yang disampaikan itu. Jadi efisiensi itu bukan dikurangi kemudian dibawa ke pusat, tapi direlokasi setelah Ibu itu, direfokusi, diarahkan ke anggaran yang tepat. Inilah saat yang paling pas. Ini ada 3 momen. Yang pertama baru tahun anggaran baru masuk. Yang kedua, kepala daerah baru masuk untuk segera penyesuaian. Yang ketiga, ada kebijakan pusat. Iya. Jadi saatnya sekarang Ibu lihat di OPD-OPD tadi, yang memang nggak penting, sudah diambil. Bolehkah saya kembalikan lagi ke infrastruktur? Boleh. Boleh kan? Nggak ada masalah. Justru yang dari refocusing ini, dari efisiensi ini untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk infrastruktur, untuk Ibu nggak usah lama-lama nunggu APBDP, sekarang juga bisa. Kita boleh pembahasan di April dan disahkan di Mei, udah boleh belum? Jadi, ada 2 mekanisme pergeseran anggaran. Ada APBD perubahan, itu mekanismenya setelah semester 1. Tapi ada mekanisme lain, pergeseran anggaran dengan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Cukup dengan peraturan kepala daerah. Pergub aja. Tanpa harus persetujuan DPRD. Karena apa? Karena ini dimungkinkan secara regulasi. Jadi, nomor berapa lagi? Inpres itu. Oh, Inpres nomor 1 itu. Nomor 1. Kemudian dengan surat edaran. Kemudian dengan Undang-Undang 32. Kemudian dengan PP 12 2019 tentang pengelolaan keuangan. Bentar, Pak. Dimungkinkan semua. Sesuai Inpres, kemudian edaran kemarin Kemenkeu, dan itu juga dasarnya Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, dan juga PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, itu semua sudah oke. Yang kemarin saya jelaskan di retreat itu, kepala daerah mempunyai kekuasaan yang luar biasa untuk mengelola uang. Nggak ada alasan, nggak ada anggaran. Manakala diperlukan, kepala daerah bisa melakukan pergeseran. Gitu. Bahkan di situ penjelasan itu, BTT itu digunakan untuk keperluan darurat dan mendesak yang belum dianggarkan sebelumnya. Jadi berarti saya boleh melakukan perubahan dengan Pergub tanpa harus menunggu APBDP. Yang penting geser relokasinya udah jelas kemana. Kemudian kalau saya belum tahu mau ditaruh di mana, saya bisa taruh di BTT. Kemudian BTT itu bisa pemanfaatannya dengan dasar urgent dan peningkatan pelayanan. Ya, kriteria penggunaan BTT itu darurat dan mendesak. Kita dari Kemendagri siap untuk fasilitasi itu. Memang tugasnya Kemendagri melakukan pembinaan, pendampingan, dan untuk itu kita siap. Mana itu kepala desa? Kalau kita mau rekrut sesuai dengan masyarakat punya kebutuhan tadi itu, ibu sudah pusing. Enggak apa-apa, memang tugas kita menyelesaikan masalah dan tugas kita untuk melangkahi masa tamu. Dipilih lagi enggak? Sok pagi. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, mari bersama-sama kita dengarkan dialog Gubernur Maluku Utara dengan petani desa Sumber Makmur, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera, Sumatera. Di sini ini jujur saja Bu, kita nih di Dinas Pertanian juga, kita bertani ini, kelompok ini kan selalu dimintai data Bu. Dari mulai pengolahan tanah, penanaman, perawatan, dan pasca panen. Nah, sehingga kami selaku kelompok yang ada ini, untuk mengirimkan data yang kita ambil di titik koordinat masing-masing itu Bu, kalau kita kirim ke sana itu dia terputar Bu. Lama sekali.
pendapat saya terkait dengan yang muter-muter lama itu, supaya ketika kirim itu langsung. Gitu. Maksudnya minta signal. Iya. Saya bisa kasih signal, tapi bulanannya harus bayar sendiri. 1,5 juta sampai 2 juta. Mau tidak? Starlink. Tapi saya yang pasang. Bulanannya kalian yang bayar. Itu gimana, Bu? Masing-masing kelompok atau bagaimana? Satu titik saja, putuskan di mana. Kan ini bukan Starlink pribadi, Starlink komersial. Jadi bisa pakai sampai 25 orang. Kecepatannya cepat, 128 Mbps. Iya, mohon maaf Bapak Ibu punya sedikit. Kami ini di sini Bu, jujur saja, Sumber Makmur itu wilayah kerjanya luas. Ya. Dari SP2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau Ibu taruh Starlink di satu titik, berarti yang lain bagaimana dong? Berarti mau satu SP1. Oke, boleh kalau begitu. Bulanannya bayar sendiri mau enggak? 1,5. Cuman kami kan jujur saja, kalau di dusun itu Bu, belum punya anggaran dana desa. Mana itu kepala desa? Begitu. Bapak mau bayar enggak? Jadi izin Bu, kami selaku kepala desa Sumber Makmur itu sebetulnya sangat merepotkan. Dalam artian, kalau kita merekrut sesuai dengan masyarakat punya kebutuhan tadi itu, Ibu sudah pusing Bu. Enggak apa-apa, memang tugas kita menyelesaikan masalah dan tugas kita pusing. Jadi kami selaku kepala desa penanggung jawab salah satu anggaran, entah itu daerah maupun pusat. Apabila kalau memang ini semua toh kemauan masyarakat, saya siap. Nah, Bapak punya anggaran berapa? Kalau memang dalam budgetnya itu Starlink tadi itu 1,5 juta, berarti 1,5 dikali 5 per bulan. Per bulan Bisa? Sanggup nggak? Ya sebetulnya sih bagi kami keberatan sih. 1 tahun 50 juta, semua dapat signal, 1 SP1, sanggup nggak? Bapak mau dipilih lagi nggak? Sanggup ya? Sanggup. Bapaknya bilang sanggup, saya pasang, Bapak bayar 50 juta, sisa saya subsidi. Saksi semua warga desa.